Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah di video yang lalu kita bicara tentang metode Newton-Raphson, kali ini saya akan menjelaskan tentang metode secant. Metode secant ini merupakan kelanjutan daripada metode Newton-Raphson. Ya, jadi ini metode terakhir di dalam bagian metode terbuka. Di dalam metode secant tentu karena termasuk dalam metode terbuka, kita hanya butuh satu nilai tebakan awal. Kenapa metode secant ini muncul? Karena ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dengan metode Newton-Raphson. Ketika kita mendapatkan persamaan nonlinear yang tidak bisa diturunkan atau susah untuk diturunkan atau tidak memiliki turunan. Jadi tidak bisa diturunkan, yang itu sudah kalian bahas teori tentang diferensial ya di kalkulus 1. Jadi fungsi-fungsi kan ada banyak, fungsi nonlinear itu ada. Nah, ada banyak fungsi yang ternyata tidak bisa dengan mudah kita turunkan. Oleh karena butuh metode lain, yaitu metode secant ini menjawab pertanyaan tersebut. Nah, metode secant ini adalah metode yang menggunakan definisi turunan. Jadi ini di rumus 2.39 ini f aksen xn ini merupakan definisi turunan. Jadi didekati dengan definisi turunan. Pendekatan f aksen pada metode secant didekati dengan formula beda hingga yang didasarkan pada taksiran akar sebelumnya. Nah, kenapa bisa rumus ini muncul? Sekarang kita ingat dulu definisi turunan. Definisi turunan adalah ini ya, definisi turunan bisa kalian cermati. Nah, ini bisa kalian mudah dapatkan dengan cara klik saja di sini definisi turunan, kemudian akan banyak sekali muncul definisi tentang turunan yang bisa kalian cermati satu persatu. Nah, sekarang kita masuk ke sini. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h min fx. Nah, hanya ini mendekati 0 sehingga sangat kecil sekali ya. Nah, dalam didekat formula beda hingga yang digunakan dalam metode secant itu diadaptasi dari definisi ini, sehingga f aksen x limit mendekati 0 dikatakan di sana kalau kita ambil fx-nya ini fxn ya, jadi kan plus h itu kan berarti yang setelahnya. Nah, berarti fx ini adalah x yang sebelumnya, berarti n-1. Kalau kita ganti s fxn min fxn min 1, lantas hanya berubah jadi apa? H itu kan selisih ya, selisih antara dua buah titik tadi. Kalau di sini tadi fx plus h, di sini fx, berarti kan selisihnya h, berarti ini selisih dari xn dan fxn min 1. Nah, di sini xn selisih xn dikurangi xn min 1. Nah, menjadi seperti ini pendekatannya. Lantas nilai limitnya kita masukkan. Karena sudah tidak punya h, maka ya karena h tidak ada kita substitusikan, kan berarti nggak ada h yang bisa dimasuk substitusikan ke dalam formula tersebut kan ya. Sehingga limitnya sudah otomatis hilang. Sehingga turunan yang dimaksud bisa digantikan dengan fxn min 1 per xn min 1. Jadi ini asal usul dari rumus 2.39. Nah, kalau yang lalu Newton-Raphson itu kan rumusnya xn min 1 xt ya, xt x baru atau xn plus 1 itu sama dengan xn min fxn per f aksen xn. Nah, ini kan. Nah, oke. Kalau sudah seperti ini rumusnya ya, yang kemarin ini rumus pada metode
Newton-Raphson. Nah, kita substitusikan nilai ini f aksen x ini ke dalam f aksen xn di sini ya. Nah, jadi kalau kita mencari f aksen x, nah kita substitusikan ke sini. Kita cek simbolnya dulu supaya sama ya. Nah, di sini nih kita pakai xt ya, pakai xt. Nah, bagaimana cara mensubstitusikan? Sementara di sini tinggal yang ada adalah tinggal xn dan xn plus 1. Nah, sekarang coba kita substitusikan ke sini. Ini saya copy dulu supaya nggak ngetik. Sini ya. Oke. Sehingga kita peroleh ini. Ini saya kopikan. Nah, di mana f aksen xn. Nah, ini kan berarti f aksen xn ya. Nah, kita substitusikan ke dalam persamaan ini. Nah, ini kita ganti dengan kita substitusikan nilai ini ke dalam bawah sini. Nah, terus kita operasikan aljabar biasa. Ini berarti ini saya copy. Ini saya cut dulu ya. Saya tukar begini. Saya rasa kalian sudah mahir lah ya tentang manipulasi seperti ini. Nah, ini saya taruh di luar supaya beda. Jadi ini kita naikkan kan jadi dibalik ya, penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Nah, jadi ini rumus daripada metode secant. Coba kalian lihat, perhatikan, ketika kita ingin mencari x baru, maka kita hanya butuh titik 1 xn min xn min xn min 1 fxn min fxn min 1 fxn. Nah, maka mohon maaf saya ralat tadi, maka khusus untuk metode secant ini nilai awal yang dibutuhkan adalah 2. Tadi saya ngomong 1 ya, mohon maaf. Nilai awal yang dibutuhkan adalah 2. Akan tetapi 2 nilai awal tersebut tidak perlu kita pastikan dia mengurung akar atau tidak. Ya, dia mengurung akar atau tidak. Jadi 2 saja kita tebak, 2 buah nilai. Kemudian nanti akan masuk dalam rumus ini. Kita masuk ke contoh ya. Gunakan metode secant untuk menaksir fx sama dengan e pangkat min x. Gunakan nilai awalnya x1 0 dan x2 nya 1. Jadi ini. Nah, 2 nilai awal ini tidak perlu kita cari tahu apakah dia mengurung akar atau tidak. Ya sembarang saja. Nah, ini informasi akar sesungguhnya itu hanya untuk menunjukkan bahwa metode secant itu benar-benar mendekati akar. Gitu ya. Kalau ini kita gunakan metode Newton-Raphson, ini kita cukup kesulitan karena menurunkan ini mungkin tidak mudah ya. Menurunkan fx sama dengan e pangkat min x itu tidak sederhana karena dia fungsi eksponensial. Nah, maka kita menggunakan metode secant. Iterasi pertama x0, fx0 nya 1, x1 1, kita substitusikan fx1 1 disubstitusikan dalam fungsi ini, dapatnya min 0,63212. Kemudian xt nya ya tinggal disubstitusikan saja. Masukkan, ini adalah xn, ini adalah fxn ya. Ini adalah xn min xn min 1. Kemudian ini fxn dikurangi fxn min 1. Gitu ya.
Nah, jadilah begini rumusnya. Simpel ya, tidak ada masalah saya kira. Nah, seperti ini terus mendekati iterasi, dapat error relatifnya 8%. Iterasi kedua prosesnya sama 0,58. Iterasi ketiga begini. Ternyata sampai iterasi ketiga errornya sudah. Kalau error kalian hanya disuruh sampai 1%, maka cukup sampai iterasi kedua karena di sini error relatifnya sudah 0,58%. Begitu ya, saya kira cukup penjelasan saya tentang metode Newton-Raphson, metode secant. Nah, pada kesempatan berikutnya saya akan tunjukkan bagaimana mengerjakan metode Newton-Raphson dan metode secant dan kita bandingkan hasilnya. Itu dulu, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.